Selamat malam, perkenalkan nama saya Rudi Gunawan, NRP 1952. Pada malam ini itu saya ingin mempresentasikan tentang hasil review dari pembacaan jurnal UTS dari mata kuliah manajemen UMKM. Pertanyaan pertama, apa saja dampak krisis akibat COVID-19 bagi UMKM dan bisnis startup? Jadi yang saya telah baca, yang saya dapatkan dari jurnal itu, yang pertama bagi UMKM, poin pertamanya itu penurunan tingkat produksi. Kenapa? Karena kasus dari jurnal itu, dari kasus COVID itu, membuat UMKM itu mengalami tingkat produksinya itu mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yang harus membuat masyarakat itu harus menjaga jarak dan maka hal ini itu mengakibatkan pelaku bisnis terutama UMKM itu harus mengalami kerugian atau mengalami penurunan produktivitas karena mereka harus membuat kebijakan di mana harus saling jaga jarak, terus menjaga kebersihan, serta juga hal ini karena dengan kebijakan dari pemerintah untuk menjaga jarak membuat banyak masyarakat itu kesulitan dalam berinteraksi, terutamanya dalam kegiatan pekerjaan. Maka hal ini itu membuat dari produksi UMKM tersebut itu mengalami penurunan karena banyak masyarakat itu takut untuk pergi keluar atau ingin membeli produk atau jasa dari suatu pelaku usaha, maka pihak usahanya tersebut itu kurang mendapati konsumen, jadi tingkat produksinya itu mengalami penurunan. Terus poin kedua itu krisis finansial, ya sama karena dari kebijakan tersebut juga membuat uang dari UMKM itu mengalami ketidaklancaran karena yaitu tingkat dari pendapatan mereka itu mengalami penurunan. Maka hal ini membuat krisis dari finansial dari perusahaan atau UMKM. Terus dampak yang ketiga itu perubahan perilaku masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat itu jadi enggan untuk pergi keluar karena takut COVID. Jadi mereka itu takut untuk membeli produk secara tatap muka atau beli secara fisik. Maka mereka mengalami perilaku yang berubah dari masyarakat. Terus dampak bagi startup, yang pertama itu tidak ada modal investasi atau di mana itu tidak ada modal investasinya karena banyak investor itu takut atau tidak yakin apabila menginvestasikan uangnya kepada startup, apalagi startupnya itu baru. Dan hal lain itu dikarenakan COVID. Jadi para investor itu takut menyimpan uang kepada startup karena mereka tidak yakin kalau startup ini akan memberikan keuntungan, apalagi berbarengan sama COVID-19. Terus dampak yang kedua itu turbulensi atau di sini itu startup harus mengalami perubahan struktur dan rutinitas karena yaitu dari dampak COVID-19 ini itu kegiatan dari startup, kegiatan operasional lah, kegiatan pemasaran dari bisnisnya itu harus mengalami perubahan atau turbulensi lah ya. Dan yang poin terakhir itu pengurangan penjualan ya. Di bagian sini itu kenapa mengalami pengurangan penjualan karena akibat dari COVID-19. Terus
bagi bisnis startup sendiri pun sempat melakukan PHK untuk mengatasi dana dari bisnisnya agar dapat mengatasi karena pengurangan penjualan kan, jadi ya modalnya itu sangat dibutuhkan, maka ya mereka harus mem-PHK karyawan mereka untuk mengatasi jadi mengurangi pengeluaran lah, seperti itu. Terus yang pertanyaan nomor 2 ya, menurut Jurnal 1 apa saja strategi agar UMKM bisa bertahan, dan menurut Jurnal 2 strategi apa yang dilakukan startup untuk melewati krisis. Jadi yang saya baca itu bagi UMKM ya, yang pertama itu inovasi dan kreatif. Kenapa? Karena dengan inovasi dan kreatif itu UMKM dapat berkembang dan dapat mengatasi dampak COVID ini. Karena ya seperti kita lihat aja, awalnya kan sebelum ada COVID, banyak UMKM itu berjualan secara produknya biasa-biasa aja. Sedangkan sekarang karena adanya COVID, banyak UMKM itu melakukan inovasi terhadap produknya dan kreatif untuk seperti memasarkan produk mereka secara kreatif dan sebagainya. Terus strategi resilience. Jadi di strategi resilience ini itu bentar ya. Strategi resilience. Ya, jadi strategi resilience itu tuh strategi untuk mengembangkan mengembangkan kemampuan pribadi, kemampuan soft skill gitu ya. Jadi ya UMKM itu harus melakukannya agar usaha mereka itu dapat berjalan selama situasi COVID-19 ini. Seperti mengembangkan cara berinteraksi kepada konsumen dengan menggunakan sarana teknologi online gitu. Jadi ya UMKM kan awalnya tidak terlalu mengerti, jadi ya harus mengembangkan hal tersebut biar dapat menarik pelanggan atau dapat membuat pelanggan itu lebih mudah untuk mencari tahu tentang usahanya gitu. Terus mulai beralih ke bisnis online. Jadi ya yang saya lihat itu UMKM ini tuh harus beralih ke bisnis online karena dengan adanya COVID-19 jadi masyarakat itu tidak bisa berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu bisnis UMKM ini itu harus beralih secara online agar bisnisnya itu dapat menjangkau masyarakat yang jauh dan memudahkan usahanya itu dapat berjalan secara lebih mudah selama situasi pandemi ini. Terus ya strategi yang dilakukan oleh startup itu yang saya dapatkan yang pertama itu mereka menggunakan aplikasi penyimpanan seperti cloud. Jadi mereka itu kayak menyediakan layanan penyimpanan untuk memudahkan
memudahkan masyarakat agar mereka itu dapat menyimpan hal-hal pribadi atau hal-hal yang menyangkut usahanya itu dapat tersimpan secara menyeluruh. Terus yang kedua itu inovatif. Jadi ya startup juga harus inovatif juga selama pandemi ini, karena ya dengan inovatif mereka dapat usaha mereka itu dapat berjalan secara lancar, dan kedepannya itu dapat berjalan secara terus-menerus. Terus manajemen krisis. Jadi ya startup ini itu harus menjalankan manajemen krisis selama pandemi, karena ya manajemen krisis ini itu gunanya untuk memperlancar usaha dari startup ini. Terus ya mereka harus dapat mengantisipasi dari dampak dari adanya COVID-19 ini. Jadi ya manajemen krisis itu harus sangat diperlukan. Dan yang terakhir itu strategi yang digunakan oleh startup ini kemampuan relasional. Jadi di kemampuan relasional ini itu startup itu harus melakukan penggabungan sumber daya. Jadi ya sumber daya secara internal dan sumber daya secara eksternal itu digabung. Jadi ya contohnya penggabungan sumber daya internalnya itu seperti kemampuan berinteraksi, terus selain itu sumber daya eksternalnya itu mitra-mitra usaha atau perusahaan lain. Jadi ya harus digabung agar bisnisnya itu berjalan secara lancar. Jadi ya kemampuan relasional yang dilakukan oleh startup selama pandemi untuk melewati krisis. Terus selanjutnya analisis dari kedua jurnal, apakah ada pendapat yang bertentangan terutama dalam ketahanan perusahaan rintisan dan UMKM. Jadi ya menurut saya ya yang saya dapatkan itu bagi UMKM mereka menggerakkan semua hal yang dapat melindungi. Bagi UMKM mereka menggerakkan semua hal yang dapat melindungi usahanya sendiri terhadap situasi COVID-19. Jadi segala kegiatannya itu hanya untuk diri sendiri selama pandemi ini. Jadi mereka berjualan, terus mencari konsumen, terus mengatasi masalah mereka selama pandemi itu hanya untuk mencari aman untuk bisnisnya sendiri. Terus sedangkan yang saya lihat itu di bagian jurnal kedua kan menjelaskan bahwa pelaku usaha itu harus dapat membantu usaha lain untuk menjaga perekonomian lebih baik di dalam manajemen krisis tingkat makro. Jadi ya yang saya simpulkan itu di bagian jurnal 2 ini itu jadi usaha mau UMKM atau rintisan itu perusahaan rintisan harus bisa membantu masyarakat lain atau usaha lain juga. Jadi mereka kayak setiap kegiatannya itu saling menguntungkan lah, agar tingkat ekonominya Indonesia itu meningkat. Jadi ya kayak di jurnal kedua ini itu pelaku usaha tuh diberikan atau harus menjalankan kebijakan saling membantu, saling membantu. Sekian dari presentasi dari kedua jurnal yang saya baca dan menjawab pertanyaan dari ketiga pertanyaan dari
morning soal UTS. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.